Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aditya Riki Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pemeriksaan Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan saya Puspa Femaulia Putri dan ketiga rekan saya yaitu Asy Muktiati Hasana, Muhammad Fauzan Maulana, dan Rangga Dwi Putra. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai subsequent events. Yang pertama adalah pengertian subsequent events. Subsequent events adalah kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca hingga sebelum laporan keuangan resmi diterbitkan, yang dapat memengaruhi penyajian laporan keuangan. Peristiwa ini dapat berupa peristiwa penyesuaian yang memerlukan perubahan angka laporan atau peristiwa non-penyesuaian yang cukup diungkapkan dalam catatan agar tidak menimbulkan salah tafsir bagi pengguna, dan sesuai dengan International Auditing and Assurance Standard Board. Auditor wajib mengevaluasi ketepatan perlakuan atas peristiwa tersebut. Ada dua jenis peristiwa subsequent events. Yang pertama adalah adjusting event atau peristiwa penyesuaian. Merupakan peristiwa yang terjadi sebelum periode pelaporan berakhir, tapi informasinya baru diketahui kemudian. Angka-angka laporan keuangan dalam peristiwa ini perlu diubah agar sesuai. Contohnya customer pay late di awal periode berikutnya, padahal udah punya masalah keuangan sebelum periode berakhir. Yang kedua adalah non-adjusting event atau peristiwa tanpa penyesuaian. Merupakan peristiwa baru yang terjadi setelah periode berakhir, tidak perlu perubahan pada laporan keuangan, tapi harus diungkapkan apabila bersifat material agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Contohnya, kerugian penjualan aset di periode berikutnya atau kerusakan aset setelah periode berakhir karena bencana. Selanjutnya, subsequent event yang diperiksa auditor terdapat dua jenis, yaitu subsequent collection dan subsequent payment. Subsequent collection pada bagian ini, auditor memeriksa apakah piutang yang tercatat di laporan keuangan benar-benar dapat ditagih. Tujuannya untuk memastikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan tidak terlalu besar dan masih realistis untuk diterima perusahaan. Adapun yang diperiksa oleh auditor pada bagian ini, yang pertama, apakah pelanggan sudah melakukan pelunasan piutang setelah akhir periode? Yang kedua, apakah terdapat keterlambatan pembayaran yang dapat mengindikasikan masalah dalam penagihan? Dan yang terakhir, apakah ada kemungkinan piutang tidak tertagih sehingga perlu dibuat cadangan kerugian atau penurunan nilai? Yang kedua, subsequent payment. Pada bagian ini, auditor memeriksa pembayaran yang dilakukan perusahaan setelah tanggal laporan keuangan. Yang diperiksa auditor itu, yang pertama, apakah perusahaan telah membayar utang usaha dan kewajiban lainnya yang tercatat. Yang kedua, memastikan tidak ada utang fiktif atau pencatatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan praktik manajemen laba, misalnya dengan membentuk cadangan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Tujuannya untuk memastikan seluruh kewajiban perusahaan telah dicatat dengan benar dan tidak ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi. Berikutnya, mengapa pemeriksaan subsequent event itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, memastikan tidak terdapat piutang yang perlu dilakukan penyesuaian penurunan nilai. Yang kedua, menilai tingkat ketertagihan piutang secara lebih akurat. Yang ketiga, memverifikasi bahwa barang dalam perjalanan benar-benar masih dalam proses pengiriman. Dan yang keempat, memastikan utang dan kewajiban dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo. Dan yang terakhir, menjamin seluruh utang telah dicatat secara lengkap dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan subsequent event. Yang pertama, pemeriksaan transaksi kas setelah periode laporan. Yang kedua, pemeriksaan bukti penerimaan dan pengeluaran barang. Yang ketiga, evaluasi data penjualan dan pembelian. Yang keempat, review laporan keuangan interim setelah tanggal laporan. Yang kelima, review notulen rapat. Yang keenam, wawancara manajemen terkait kewajiban kontingensi, perubahan signifikan, dan peristiwa penting setelah tanggal laporan. Yang ketujuh, konfirmasi dengan penasihat hukum terkait perkara hukum. Yang kedelapan, analisis perkiraan profesional fees atas kasus hukum. Yang kesembilan, memperoleh client representation letter. Selanjutnya, dampak subsequent event terhadap laporan keuangan. Yang pertama, dapat menyebabkan penyesuaian adjustment dalam laporan keuangan. Yang kedua, mempengaruhi opini audit termasuk kemungkinan penambahan paragraf penjelas. Yang ketiga, berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha perusahaan. Yang keempat, menjadi dasar auditor dalam deteksi salah saji yang disengaja maupun tidak yang disengaja. Yang terakhir, membantu memastikan keadaan melalui
bukti penerimaan dan pengeluaran kas setelah periode laporan. Selanjutnya ada contoh kasus. Pada kasus Garuda Indonesia, dilaporkan laporan keuangan tahun 2018 menunjukkan adanya permasalahan dalam pengakuan laba bersih, di mana salah satu penyebabnya adalah pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi. Pendapatan tersebut total telah diakui meskipun pembayaran belum diterima, dalam tanda kutip masih berupa piutang, sehingga setelah tanggal laporan keuangan, kondisi ini menimbulkan kontroversi karena dianggap belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Terlebih, tidak terdapat bukti penerimaan kas setelah periode pelaporan. Piutang tersebut juga memiliki indikasi belum pasti tertagih dan berpotensi mengalami penurunan nilai, sehingga memunculkan dugaan adanya pengakuan pendapatan secara prematur yang dapat menyebabkan menjadi laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kaitan dengan subsequent events, setelah tanggal laporan keuangan, diketahui bahwa kas belum diterima yang masuk ke dalam pemeriksaan subsequent collection. Kas yang belum diterima termasuk adjusting event karena dapat memberikan bukti kondisi yang sudah ada pada akhir periode dan berkaitan langsung dengan akun piutang dan pendapatan. Analisisnya, auditor seharusnya memeriksa subsequent collection atau penerimaan kas setelah periode dan menilai apakah piutang benar-benar tertagih. Jika tidak ada bukti penerimaan kas, pendapatan tersebut tidak layak diakui penuh dan dilakukan penyelesaian laporan keuangan. Selanjutnya, kesimpulan. Subsequent event melibatkan dua tanggal penting, yaitu tanggal neraca dalam tanda kutip akhir periode dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan. Seluruh peristiwa yang terjadi di antara kedua tanggal tersebut harus dievaluasi untuk dapat menentukan apakah memerlukan penyesuaian atau hanya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Auditor memiliki peran penting dalam memeriksa subsequent event agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi terkini. Tanpa pengungkapan yang tepat, penggunaan laporan keuangan berpotensi mengambil keputusan yang keliru. Oleh karena itu, pengungkapan subsequent event tidak hanya dapat meningkatkan transparansi, juga melindungi kepentingan pemangku kepentingan seperti investor dan kreditor. Laporan keuangan menjadi lebih relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aditya Riki Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pemeriksaan Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Puspa Femaudia Putri dan tiga rekan saya yaitu Asi Muktiati Hasana, Muhammad Fauzan Maulana, dan Rangga Dwi Putra. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada definisi ekuitas pemegang saham. Ekuitas merupakan modal yang dimiliki oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan. Nilainya berasal dari modal yang telah disetor oleh pemegang saham, kemudian ditambah dengan laba yang ditahan dan komponen ekuitas lainnya. Ekuitas juga menunjukkan jumlah kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Jenis modal dalam perseroan terbatas. Yang pertama adalah modal saham berdasarkan akta yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang kedua itu ada saham beredar yang dibeli kembali oleh perusahaan atau treasury stock. Yang ketiga ada agio atau disagio, merupakan selisih penjualan atas saham dari jenis saham biasa dan atau jenis saham preferen. Yang keempat laba atau rugi nilai tukar valutasi atas modal disetor. Selanjutnya yang kelima itu selisih appraisal atau penilaian kembali atas aset tetap entitas. Yang keenam itu adalah saldo laba atau defisit yang dihasilkan dari operasi entitas.
Kemudian ada standar akuntansi keuangan atas penyajian ekuitas dan saham. Standar akuntansi keuangan yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham, mengharuskan pengungkapan beberapa hal, diantaranya adalah informasi untuk setiap jenis saham yang meliputi jumlah modal dasar, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh maupun yang belum disetor penuh, harga nominal atas saham. Perusahaan perlu menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah saham beredar dari awal hingga akhir periode, hak dan ketentuan yang melekat pada masing-masing jenis saham termasuk pembatasan dividen dan pengembalian modal, kemudian jumlah saham yang dimiliki oleh entitas maupun pihak lain, dan harus diungkapkan pula jumlah saham yang dicadangkan beserta syarat penerbitannya terkait opsi atau kontrak, dan terakhir penjelasan mengenai sifat dasar hukum dan tujuan dari setiap cadangan yang terdapat dalam ekuitas. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan ekuitas pemegang saham. Tujuan audit atas ekuitas pemegang saham adalah untuk memastikan bahwa saldo ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada tanggal laporan keuangan. Menurut Agus, pada tahun 2017, tujuan pengujian ekuitas pemegang saham meliputi yang pertama, menilai apakah pengendalian internal terkait ekuitas perusahaan telah berjalan dengan baik. Kedua, memastikan struktur permodalan dalam akta pendirian beserta perubahannya sesuai dengan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, memastikan bahwa perusahaan telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait yang berhubungan dengan ekuitas. Keempat, memastikan setiap perubahan dalam ekuitas telah mendapatkan otorisasi dari pihak manajemen yang berwenang. 5. Memeriksa bukti yang valid atas setiap perubahan dan transaksi yang memengaruhi saldo laba. Dan yang terakhir, memastikan bahwa ekuitas telah dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, serta informasi penting lainnya telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya penyajian ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham yang disajikan dengan informasi mengenai jenis saham yang diterbitkan, nilai nominal, tingkat dividen, hak istimewa yang melekat, jumlah saham beredar, dividen yang masih terutang, serta cadangan saham untuk opsi atau konversi lainnya. Yang kedua ada treasury stock yang disajikan dalam kelompok yang sama dengan modal dengan nilai berasal dari harga perolehan saham yang telah dibeli kembali setelah disesuaikan dengan nominal modal dan saldo laba. Ketiga, ada saldo laba atau defisit yang ditampilkan dalam laporan perubahan ekuitas yang merupakan akumulasi laba atau rugi perusahaan sejak awal berdiri. Yang keempat, cadangan modal atau saldo laba yang dicadangkan. Ini disajikan secara terpisah dari modal saham dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Berikutnya audit atas ekuitas pemegang saham, di mana pengujian substantif atas ekuitas pemegang saham meliputi berbagai prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan. Tahapan audit ini dapat dilakukan mulai dari pemeriksaan secara umum hingga pengujian yang lebih rinci. Secara umum, prosedur audit tersebut dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, dan yang terakhir pengujian terhadap akun rinci. Prosedur audit awal. Prosedur audit awal dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh jenis ekuitas dalam laporan keuangan telah memiliki pencatatan yang benar. Beberapa langkah dalam audit awal, antara lain yang pertama, menilai apakah pengendalian internal terkait ekuitas perusahaan telah berjalan dengan baik. Yang kedua, memastikan struktur permodalan dalam akta pendirian beserta perubahannya sesuai dengan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, BKPMD, OJK, KPP, dan SK Presiden yang berhubungan dengan ekuitas. Yang keempat, memastikan setiap perubahan dalam ekuitas telah mendapatkan otorisasi dari pihak manajemen yang berwenang. Yang kelima, memeriksa bukti yang valid atas setiap perubahan dan transaksi yang mempengaruhi saldo laba. Yang terakhir, untuk memastikan bahwa ekuitas telah dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, serta informasi penting lainnya telah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya prosedur analitik. Setelah prosedur audit awal, auditor melakukan prosedur analitik untuk memahami kondisi bisnis, entitas, serta mengidentifikasi area yang berisiko tinggi sehingga dapat menentukan prosedur audit yang tepat.
Yang pertama, auditor menghitung berbagai rasio seperti rasio profitabilitas, dividen payout ratio, dan rasio yang berkaitan dengan jumlah saham beredar. Yang kedua, auditor menganalisis hasil tersebut dengan membandingkannya terhadap data historis, data industri, anggaran, atau informasi relevan lainnya. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, memeriksa penerimaan kas dari penerbitan saham ke rekening perusahaan. Jika pembayaran saham tidak dilakukan secara tunai, misalnya menggunakan aset tetap, auditor perlu melakukan rekonsiliasi dengan akun terkait serta menilai kewajaran nilai aset tersebut. Yang kedua, memeriksa pencatatan pembagian dan pembayaran dividen dengan melihat notulen rapat direksi RUPS dan pengumuman dividen. Selanjutnya, pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, mempelajari akte pendirian dan anggaran rumah tangga perusahaan beserta perubahannya. Informasi yang perlu diperhatikan meliputi jenis saham yang diterbitkan, jumlah saham beredar, nilai nominal, ketentuan treasury stock, aturan penukarannya, serta hak istimewa setiap jenis saham. Yang kedua, menelaah hasil RUPS, rapat direksi, dan komisaris untuk mengetahui keputusan terkait modal saham, cadangan, dividen, saham bonus, dan kebijakan ekuitas lainnya. Yang ketiga, menganalisis akun modal saham melalui uji kepatuhan atau compliance test untuk memastikan setiap transaksi ekuitas telah mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang. Yang keempat, mempelajari perjanjian dengan pihak underwriters serta ketentuan emisi saham saat IPO. Selanjutnya, menelaah perjanjian dengan pihak independen register dan transfer agen terkait pencatatan serta perpindahan kepemilikan saham. Selanjutnya, mempelajari perjanjian kredit dan bond indentur khususnya terkait pembatasan pembagian dividen untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Dan yang terakhir, menganalisis perubahan modal saham dan memperoleh penjelasan lengkap melalui perubahannya sejak perusahaan berdiri. Selanjutnya, kesimpulan. Audit atas ekuitas memegang saham bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh saldo dan transaksi ekuitas telah dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Auditor melakukan berbagai prosedur untuk memeriksa keauratan pencatatan, kepatuhan terhadap peraturan, serta kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dengan audit yang baik, informasi ekuitas dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, contoh kasus. Pada kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk terkait laporan keuangan tahun 2018 menunjukkan bahwa adanya masalah di dalam catatan pendapatan yang berdampak pada penyajian laba dan ekuitas perusahaan. Mengakui pendapatan yang seharusnya belum dapat diakui sehingga laba terlihat lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Dari kasus ini menyebabkan ekuitas memegang saham juga tersaji tidak wajar dan dapat menimbulkan polemik hingga dikenakan sanksi oleh otoritas yang terkait. Dan dari contoh kasus tersebut, auditor seharusnya melakukan pengujian lebih mendalam terhadap pengakuan pendapatan karena berpengaruh langsung terhadap laba dan ekuitas. Pentingnya prosedur seperti analisis transaksi, pemeriksaan bukti pendukung, serta evaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi kasus tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dalam audit yang dapat menyebabkan salah saji pada ekuitas, sehingga auditor harus dapat meningkatkan ketelitian dan profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.